Futsal menjadi olahraga yang semakin populer di Indonesia, terutama di kalangan anak muda. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya lapangan futsal yang dibangun di berbagai kota di Indonesia. Tidak hanya itu, turnamen futsal juga sering diadakan di berbagai level, mulai dari tingkat sekolah hingga tingkat nasional. Seperti halnya di Kota Melabuh dalam Kabupaten Aceh Barat tempat saya berada saat ini. Tak hanya di ibu kota provinsi, olahraga futsal juga menjadi cabang olahraga yang sangat digemari oleh masyarakat di sini, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Salam olahraga. Nah, pemirsa, berbicara tentang olahraga tentunya sangat bagus untuk menyehatkan tubuh. Tapi alangkah lebih bagusnya lagi, lebih serunya lagi kalau olahraga dilakukan bersama sebuah tim. Salah satunya seperti olahraga futsal. Nah, saat ini saya sudah berada bersama atlet-atlet futsal yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Dan setelah ini kita akan melihat seperti apa keseruan mereka dalam berlatih futsal. Ikuti terus saya Cid Hardianti dalam arena olahraga. Olahraga futsal adalah olahraga sejenis sepak bola yang dimainkan dalam lapangan berukuran lebih kecil. Permainan futsal ini dimainkan oleh dua regu yang masing-masing beranggota 5 orang. Dalam olahraga ini, para pemain memasukkan bola ke gawang dengan menggunakan kaki. Sekilas, memang olahraga ini terlihat mirip dengan sepak bola. Namun perbedaan mencolok adalah ukuran lapangannya yang lebih kecil dari sepak bola. Dan biasanya futsal dimainkan di dalam ruangan, namun juga tak jarang dimainkan di luar ruangan. Seperti klub futsal di Aceh Barat yang satu ini, mereka memilih berlatih di pinggir pantai sembari diiringi dengan suara deburan ombak yang ikut mewarnai suasana permainan. Betul. Banyak Mimis. Assalamualaikum Bang. Bang Desanda. Waalaikumsalam Kak. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat Kak. Wah, ini kayak seru banget ya Bang, latihan di pinggir pantai ditemani dengan suara deburan ombak. Nah, biasanya emang latihan selalu di pantai ya? Iya, kita itu latihan seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Jadi pertama kalau biasanya kami Jumat itu di lapangan dan Minggu itu untuk fisik di pantai. Gitu. Oh, biasa memang untuk latihan fisik aja di pantai. Di pantai. Selain buat refreshing supaya anak-anak ini terbiasa dengan fisiknya gitu. Oh, oke. Nah, ini kalau Bang Desanda sendiri sebagai pelatih kan ya. Nah, ini udah berapa lama Bang jadi pelatih? Sebenarnya bukan pelatih. Sebenarnya bukan pelatih, tapi asisten pelatih. Berhubung pelatihnya ada kesibukan lain, jadi makanya saya gantiin. Untuk berapa lamanya itu semenjak saya dari SMA sampai kuliah lah gitu. Oh, dari SMA sampai kuliah. Kuliah saya yang pegang. Kalau udah berkecimpung di dunia futsal sendiri udah berapa lama Bang? Kalau futsal sendiri dari tahun 2016 ya. Dari tahun 2016, Ya. udah cukup lama lah ya. Iya, lumayan ya. Oke, nah Bang, ini aja penasaran nih, kalau futsal biasa ada teknik-teknik tertentu nggak yang membedakan? Dan ini juga, dia kan juga mirip ya dengan sepak bola. Iya. Nah. Ya sebenarnya kalau sepak bola sama futsal itu mungkin ada kesamaan, namun sedikit perbedaan. Contohnya saja itu seperti kontrol bola, mungkin di dalam sepak bola itu menggunakan kaki dalam, bagian dalam. Tetapi untuk di futsal kita menggunakan kaki bagian telapak atau biasa kami sebut sol, kontrol sol sambil berjalan gitu. Dan untuk lokasi latihannya sendiri atau pertandingan sendiri biasa selalu di indoor ya kalau futsal? Ya, di indoor. Tapi nggak semua di indoor, itu tergantung siapa yang mengadakan. Misalnya kalau di daerah kita sendiri di Barat Selatan itu kayak Blampidi, Aceh Selatan itu lapangnya outdoor. Outdoor biasanya. Ada outdoor, ada indoor. Tergantung siapa penyelenggara, tapi kebanyakan indoor.
Ya gitu. Kalau di Aceh Barat sendiri, nah ini tempat latihan biasa kalau Bang Desanda biasa di mana nih latihannya? Kalau biasanya kami di Armada, dan yang untuk biasa kalau di Armada latihan basicnya, jika mau dekat pertandingan kita di GOS Aceh Barat. Oke. Di GOS Nah, lebih Bang gede kalau lagi. latihan futsal ini unsur fisik apa saja sih yang diperlukan biasa sama para atletnya? Yang diutamakan tuh kekuatan, pasti kekuatan kaki, kecepatan, fleksibilitas, sama power gitu. Oke, jadi kalau misalnya ada yang mau gabung jadi dalam klub Ya. futsal, artinya itu yang diseleksi berarti ya? Ya, tapi kita fokusnya bukan untuk seleksi. Ini kan dari Atadro sendiri memang buat Atadro Futsal School. Berarti itu namanya sekolah. Jadi kita memang memulai dari dasar, bukan menyeleksi lagi. Ketika dia punya kemauan, datang ke lapangan, ngisi formulir, udah bisa ikut latihan gitu. Oke, nah ini mereka rata-rata dari masih sekolah atau gimana? Ya, masih sekolah. Kita di Atadro ini sendiri ada 2 kelas. Usia 14, 15, itu kategori usia 15. Oke. Kalau 16, 17, 18 kategori usia 18 gitu. Nanti ada juga kategori senior. Kemungkinan senior itu kalau mau mendekati event, baru kita mengadakan latihan. Terus nanti di senior pun kita ada menyelipkan beberapa pemain muda gitu. Oke, artinya ada beberapa kategori Ya, memang. kategori. Ya. Nah ini mereka pasti kan berasal dari jenjang yang berbeda juga, dan olahraga futsal itu sendiri kan juga harus ada kebersamaan dan kekompakan timnya. Nah ini gimana sih Bang untuk membentuk kerjasama tim yang bagus dalam klub futsal? Mungkin untuk kerjasama di tim tersebut kita tidak bisa langsung memulai dengan bermain bola langsung, tapi kita melakukan pendekatan individual lah. Bagaimana cara pendekatannya, bagaimana cara menyampaikan seluruh materi dengan baik, juga menjaga chemistry yang kuat itu. Biasa ada kendala nggak itu awal-awal untuk membentuk kerjasama tim yang bagus? Apalagi kan kalau ikut turnamen ya, itu kan memang harus kompak. Mungkin kendalanya, kalau anak-anak di usia masih SMP, MSen gitu, itu masih terkendala mungkin karena ada senior ikut latihan yang di atas usia mereka, jadi mereka agak canggung dan agak jika melakukan kesalahan mereka takut gitu. Itu aja sih. Kalau yang lain, kok ketika udah masuk ke materi, udah kita chemistry yang sudah lama segala macam, mereka udah terbiasa gitu. Oh, artinya juga ada latihan materi? Ya. Sebelum praktek? Ya, materi. Kita selalu sebelum memulai latihan, kita selalu menyampaikan hari ini kita melakukan latihan apa. Contohnya kayak tadi, kita pembukaan dulu, menyampaikan kita hari ini ada fisik, drill dengan pakai bola, itu aja. Selalu disampaikan di awal apa yang kita lakukan latihan. Oh iya, sebelum praktek. Ya, oke. Nah ini kalau Bang Desanda sendiri sebelumnya udah pernah ikut turnamen belum? Sebelumnya sudah sering. Sudah sering. Oke. Nah, turnamen apa saja sih Bang? Mungkin yang paling terakhir? Yang paling terakhir tuh Linus sih, Liga Nusantara itu regional Aceh. Itu saya sempat 2 kali menjuarainya, 2017 sama 2018. Oke. Dengan berbeda klub gitu. Oke. Berarti kalau sekarang memang lagi fokus jadi pelatih, kan sekarang asisten pelatih, Ya. berarti menuju pelatih lah ya. Ya. Oke. Nah, kalau di Aceh Barat sendiri sebenarnya banyak nggak sih pelatih futsal, Bang? Kalau kita bilang pelatih, itu yang berlisensi di Aceh Barat sendiri itu ada 3 orang. Selebihnya yang slating nih, yang sama itu mereka lagi mencoba menjadi seorang pelatih atau membuat akademi gitu. Kalau pelatih sendiri cuma 3 orang yang berlisensi di Aceh Barat. Oh, kalau pelatih sendiri cuma 3 orang. Ya, Gitu. Tapi kalau yang bukan lisensi berarti banyak lah ya. Banyak. Ya. Oke. Bang Desanda sendiri memang asli putra daerah? Asli putra daerah. Ini biasa tempat track latihan kalau di semasa SMA. Berarti memang dari dulu, dari SMA, ya dari tahun berapa tadi? 2016? 2016 terakhir, ya 2016 sebelum masuk kampus. Kalau pertama kali ikut turnamen itu kapan? Itu tahun 2016 akhir, itu Copa Pertanian. Nah, ini bisa diceritakan nggak pengalaman mungkin? Mungkin, keseruannya gimana? Mungkin pertama yang turnamen pertama itu langsung main di salah satu jurusan. Kebetulan saya di Penjas, Penjas olahraga. Kebetulan senior saya juga bermain futsal. Pelatih yang dulunya mengambil saya
berkomunikasi dengan pemain senior saya, langsung bermain. Belum masuk kampus langsung main futsal. Oke. Langsung main futsal, jumpa dengan teknik usia, mungkin supporternya kan lebih ramai, jadi agak grogi lah bermain sama senior gitu. Oke, itu pengalaman Pengalaman awalnya pertama. nih. Nah, ini kalau misalnya pengalaman mungkin saat ikut turnamen atau apa gitu kan, kendala atau pengalaman suka dukanya. Suka duka. Oke. Mungkin kalau turnamen sih suka dukanya nggak ada. Paling dukanya ketika kita udah melewati tahap 16, 18, tiba-tiba di final kita nggak dapat juara. Mungkin itulah duka, sedihnya. Tapi sakit pas prosesnya lah. Proses pas juara itulah hasil yang membuat menyenangkan lah. Oke, tapi kalau Bang Desanda sendiri sebenarnya turnamen futsal, semua olahraga futsal ini termasuk dalam hobi kah atau gimana? Futsal ini hobi. Pertama saya bukan futsal, dari sepak bola lari ke futsal karena sedikit menantang dengan dulunya saya sepak bola. Dengan berbeda dengan posisi saya di bawah sepak bola pindah ke futsal, itu full dengan rotasi bergerak dalam sepersekian detik kita harus bergerak. Oke. Nah, gitu. Alasan dari sepak bola ke futsal itu kenapa, Bang? Mungkin ada beberapa faktor. Mungkin di sepak bola mungkin kita kalah bersaing gitu, kalah bersaing. Makanya beralih ke futsal, ada sedikit pelatih dari Medan, dia bagus materinya, basicnya ada. Dan terus di futsal pun kita diajarkan berpikir cepat, bermain cepat, mengambil keputusan tepat gitu. Artinya karena udah pernah punya pengalaman buruk ya, di sepak bola, pantang menyerah, lanjutnya ke lanjut futsal. ke futsal. Oke. Ya, Nah, ini gitu. kalau untuk keseruannya sendiri, sebenarnya lebih seru mana sih? Kalau seru dari futsal ke sepak bola itu lebih seru sepak bola. Tapi kalau di futsal sendiri, kalau di Banda Aceh itu lebih seru futsal sih. Futsal kenapa? Karena kita ke penontonnya lebih dekat, lebih tekanan dari penonton, pressure dari penonton lebih kerasa gitu. Oh, artinya kalau misalnya ada penonton nih yang rame yang nonton, itu juga menjadi sebuah tekanan. Tekanan super juga atlet sendiri. juga motivasi nih, gimana kasih tontonan terbaik, permainan terbaik ke penonton, bagus nggak gitu. Oke. Nah, ini kalau di Aceh Barat sendiri untuk klub-klubnya rame nggak, Bang? Udah banyak belum? Kalau klub-klubnya sendiri itu udah lumayan banyak. Contohnya aja Tandro Futsal School, ada Teku Umar sama Bosku, ada juga beberapa tim. Ketiga tim sendiri itu pun ada akademi sebelumnya, juga pernah ikut event yang di provinsi, event akademi lah itu. Tapi kalau untuk klub sendiri itu di Aceh Barat lumayan banyak, tapi yang ada akademi cuma 3 klub tersebut aja, Kak. Yang ada akademi cuma 3 aja, apa aja tuh, Bang? Bosku, Teku Umar, sama Atandro. Kalau Teku Umar sendiri untuk saat ini itu vakum. Dan Bosku masih berproses karena mereka klub baru lagi berproses, sedangkan Atandro itu sudah mulai dari 2015. Oh, berarti yang dilibatkan dalam turnamen itu biasa 3 akademi ini? Enggak, itu tergantung. Oh, tergantung yang daftar. Mungkin di beberapa klub atau sekolah ada menurunkan usia, karena kan kalau tergantung usia pakai kelompok usia kah atau open usia gitu. Dan di Aceh Barat pun ada klub yang lumayan besar, itu Wirataku. Itu klub biasa kalau ada pemain muda yang berbakat di Atandro, kita langsung menggiring atau memasukkan ke Wirataku. Wirataku tuh bisa dibilang klub asli Aceh Barat tapi bermain di provinsi, dia nggak main di kelas Aceh Barat lagi gitu. Oke. Nah, ini kalau dari atlet-atlet yang ada di sini, ada nggak mungkin yang bukan dari Aceh Barat gitu, dari luar? Mungkin untuk saat ini masih Aceh Barat. Aceh Barat aja. Tapi ada lettingan generasi sebelum ini itu ada asli dari Medan. Orang tuanya bertugas di sini. Sekarang dia udah kuliah. Itu posisinya kiper, itu dari Medan. Oke, tapi memang lebih mengutamakan putra daerah Putra sendiri. daerah gitu. Nah, Bang, ini kalau melihat futsal, apalagi tadi kan futsal itu sebenarnya bisa kita bilang sama dengan sepak sepak bola kan. Ada dan juga itu lahir setelah sepak bola. Ya. Nah, kalau di Aceh Barat perkembangannya sendiri seperti apa? Mungkin dari perkembangan sendiri futsal itu mungkin generasi di generasi saya itu itulah perkembangan pesat yang dimulai dari pelatih Medan. Itu saya sebutkan itu nama Coach Ivan, itu dari Medan. Dia memang mengajarkan dasar dari kami, perlahan naik sampai sekarang. Atlet futsal sendiri pun, futsal di Aceh Barat itu udah lumayan ramai, banyak dipakai di beberapa daerah itu.
Oh, berarti juga banyak ya dari Aceh Barat sendiri itu dipakai untuk daerah-daerah lain Iya. dan dilibatkan dalam turnamen. Iya. Sebelumnya berarti sering juara juga atau gimana? Kalau Aceh Barat sendiri? Kalau Aceh Barat itu terakhir itu Pora tahun 2017. Itu kita runner up kalah dengan Aceh Timur. Dan juga kalau Atadro sendiri itu kita nggak fokuskan untuk juara terus, tapi yang penting berproses, dia ada pengalaman. Tapi untuk atlet-atlet yang generasi saya itu banyak yang masuk terakhir tuh prapon, untuk prapon. Dan sayangnya di tahun ini untuk prapon Aceh Barat nggak masuk pemainnya gitu. Okay. Nah, Bang, tadi kan Bang Desanda ada bilang kalau misalnya di Aceh Barat sendiri yang udah lisensi 3 orang. Ya. Nah, ini sebenarnya syarat-syarat untuk bisa masuk mendapatkan lisensi apa aja nih, Bang? Mungkin penonton di rumah nih ada yang mau dapat lisensi biar tahu nih gimana? Biasa kalau memang kita ingin mendapatkan lisensi itu biasa dari Asprof. Ya, Asprof sendiri menyelenggarakan itu untuk pengambilan lisensi atau sertifikasi pelatih itu dilakukan dengan Asprofka atau dari kabupaten. Terus nanti diundang salah satu pelatih dari nasional untuk melatih, baru keluar nama sertifikasi. Itu persyaratan untuk melatih atau memegang satu tim yang bermain di event nasional. Contohnya kayak Linus tadi, Linus tuh mewajibkan pelatih memiliki lisensi gitu. Oke, berarti itu biasa tahapannya itu berlangsung berapa lama sih untuk mendapatkan lisensi? Kalau tahapannya itu kalau lisensi di awal itu tidak lama, paling seminggu 2 minggu kita untuk pengenalan materi apa saja yang harus kita persiapkan sebelum latihan, dan setelah latihan apa aja harus dijaga segala macamnya, itu paling 2 minggu paling lama kalau pelatihan. 2 minggu. Nah, Oke. Nah, Bang Desanda ini mungkin bisa disampaikan harapan ataupun sebelumnya ini peran dari pemerintah sendiri selama ini Bang Desanda lihat gimana? Ya, ini salah satu yang jadi masalah maupun di Aceh Barat maupun di Aceh sendiri. Peran pemerintah terhadap futsal ini masih kurang menurut saya. Kenapa masih dianggap sebelah mata futsal, sedangkan bisa kita lihat futsal itu udah membangun prestasi yang lumayan bagus lah di nasional. Contohnya Aceh sendiri itu asal mewakilkan Aceh selalu mendapatkan peringkat, mungkin tidak masuk ke 4 besar tapi 8 besar. Kayak Prapon juga gitu. Sebenarnya kita lewat tapi ada sedikit kecurangan segala macam. Itu tidak di Aceh Barat sendiri begitu juga, asosiasi kurang mendukung. Jadi tiap tim ini ketika ada event di luar atau apa harus mengeluarkan dana sendiri gitu. Oke, ini bisa disampaikan harapan dan juga tujuan dari Bang Desanda sendiri ke depan seperti apa? Mungkin harapan saya sendiri ya, pertama mungkin untuk asosiasi daerah saya sendiri dulu kan, terutama itu lebih bisa membuat satu komposisi atau liga kompetitif untuk kelompok usia. Jadi kita ada prepare ke depan ke seperti Pora, Prapon, jadi kita bisa mengirimkan atlet sendiri untuk Aceh Barat. Dan keinginan saya untuk Atandro ada 1, 2, 3 orang untuk bisa ke depan untuk di Prapon atau di Liga kita bisa mengikuti seleksi itu. Oke ya, baik, makasih Bang Desanda dan pemirsa. Memang untuk perkembangan atlet ya, olahraga futsal di Kabupaten Aceh Barat sendiri memang kita lihat terus berkembang, tapi memang dibutuhkan adanya dukungan dari pemerintah biar para atlet-atlet ini bisa terus dilatih, dibina dan juga bisa mengikuti berbagai event yang ada di Indonesia, bahkan internasional ya Bang. Ya, insya Allah. Rumah memang asik, tapi diura kampung bro, diura kampung bro. Pagi, siang, sore, janganlah malam bagai. Nyolong ho kali. Assalamualaikum Kak Sa. Waalaikumsalam Kak Lela. Kum cai no. Sang-sang yo menyata kalong-kalong. Sepertinya ada something yang tidak penting Kak Lela. Pinjam dulu 100. Tuh jelas-jelas sudah ada, baru tuh
Udah ada kangkung, masih pinjam 100. Utang Kak Sa. Pak, stop. Ada yang bergaduh tuh. Momen ini. Ayo. Ayo. Rapi, kayak orang betul, Pak. Sudah ya? Ganteng. Yuk. Tangan bubunya, pagi siang sore ikut mantangannya. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Aduh, pagi-pagi ibu-ibu nih udah gaduh-gaduh kayaknya akrab kali. Ibu nih dua. Akrab. Ada perlu apa? Iya, apa nih yang bisa dibanting? Iya, banting aja sana. Apa yang bisa dibantu? Jangan sunda-sunda ibu-ibu. Ini kedatangan kami ke sini tuh mau memperkenalkan sosok yang ganteng ini. Ganteng kan? Nanti bapak ini akan coblos ibu semuanya. Bukan. Maksudnya nanti ibu bakal dicoblos sama bapak ini. Bukan. Oh, sorry. Bukan, maksudnya tuh ya. Nanti pada saat pemilihan, ibu-ibu tuh coblosnya bapak ini. Oh, caleg. Iya, bukan begitu, Pak? Bukan. Jadi gini, Ibu. Tadi saya dengar berantemnya akrab kali gitu. Akrab. Hari Selasa ujian fisika. Ya belajar biar lulus. Apa kabar ibu-ibu yang lagi susah? Ini saya kasih 100. Kayak konser musik ya. Nah, ibu-ibu diambil ya. Tapi jangan lupa pada saat pemilihan coblosnya bapak ini. Nih, diambil. Enak aja. Emang kamu pikir suara kita murahan? Bisa dibeli dengan 100? Ya. Caleg-caleg kayak kalian ini yang bikin Indonesia nggak maju-maju. Sabar, Korupsi dengan cara menyuap. Iya, walaupun ya kita ini rakyat kecil, tapi urusan mencoblos dia pemilih kita nggak mau pilih caleg kayak Bapak ya. Paham, Bapak? Paham. Bentar, Tapi Bu. Bu, maksud saya tuh bukan kayak gitu. Tapi Jadi gimana? betul juga, enggak. Apa sih sebenarnya? Salah, bukan gitu. Kok Tapi nggak jelas? mungkin 100 kurang. Kurang? Pokoknya kami menolak praktek uang kayak gini ya. Tidak ada korupsi, tidak ada menyuap. Pergi. Enak aja, pergi ya. Dasar. Emangnya kita bisa dibodoh-bodohin? Kita kan pemilih cerdas, ya kan Kak Sa? Nyanke, makanya kita tolak politik uang. Jadi gimana Kak Sa? Yuk, pinjam 100. Futsal memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan sepak bola atau olahraga bola lainnya. Di antaranya, futsal dapat dimainkan di ruangan tertutup atau lapangan terbuka yang berukuran lebih kecil dari lapangan sepak bola. Hal ini membuat futsal lebih mudah diakses dan tidak tergantung pada cuaca.
Futsal membutuhkan jumlah pemain yang lebih sedikit dari sepak bola. Hal ini membuat futsal lebih mudah untuk diselenggarakan dan tidak memerlukan banyak biaya untuk perlengkapan atau seragam. Futsal menekankan pada keterampilan individu dan kerjasama tim, sehingga futsal lebih menantang dan menyenangkan untuk dimainkan. Futsal juga dapat meningkatkan kemampuan teknik, taktik, kreativitas, dan kecepatan pemain. Olahraga futsal memiliki intensitas permainan yang tinggi dan durasi yang singkat, yang dapat membuat para pemain kelelahan karena gerakannya yang cukup lincah. Namun, hal ini tentunya membuat futsal lebih efektif untuk melatih stamina, kesehatan jantung, dan pembakaran kalori. Selain memiliki keunggulan sebagai olahraga, futsal juga memiliki manfaat bagi kesehatan fisik dan mental pemainnya. Beberapa manfaat tersebut diantaranya dapat meningkatkan koordinasi tubuh, keseimbangan, fleksibilitas, refleks, dan daya tahan otot. Nah, pemirsa, meskipun di tengah cuaca hujan dan juga mendung tidak menyurutkan semangat saya untuk mengetahui seperti apa perkembangan olahraga futsal yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Dan setelah ini kita akan menemui langsung Ketua Asosiasi Futsal Aceh Barat, Pak Jai, dan kita nanti akan berbincang-bincang langsung seputar olahraga futsal yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Ikuti terus. Olahraga futsal dapat mengurangi risiko kondisi kesehatan seperti obesitas, diabetes, hipertensi, stroke, dan penyakit jantung. Selain itu, futsal juga dapat meredakan stres, meningkatkan mood, kepercayaan diri, motivasi, dan konsentrasi. Dan yang tak kalah penting, dengan bermain futsal kita dapat memperluas pergaulan, mempererat persahabatan, mengajarkan sportivitas, kerjasama, komunikasi, dan tanggung jawab. Assalamualaikum Pak Jai. Waalaikumsalam, Ibu. Nah, apa kabar Pak? Kabar baik. Nah, pemirsa, Pak Jai ini adalah Ketua Asosiasi Futsal Aceh Barat yang mana beliau ini paham betul ya terkait perkembangan futsal yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Nah, Pak Jai ini berbicara tentang olahraga futsal, tentunya ini menjadi salah satu olahraga yang sangat digandrungi oleh masyarakat. Nah, di Kabupaten Aceh Barat sendiri, seperti apa perkembangannya? Ya, perkembangan futsal saat ini di Aceh Barat sangat berkembang dan antusias masyarakat, kayak juga anak-anak mulai dari anak SD, SMP, anak SMA dan juga kuliah, serta instansi pemerintah juga ada dari banyak kalangan yang sudah hobi dengan kegiatan futsal. Oke, artinya tidak hanya orang dewasa saja, tapi juga banyak dari kalangan anak-anak, remaja juga ikut andil ya dalam olahraga futsal ini. Nah, untuk klub-klubnya sendiri, biasa kan klub-klub ini kan berbicara tentang olahraga futsal. Di Aceh Barat sudah banyak belum Pak? Mungkin ada lebih dari 200 klub. 200 klub? 200 klub yang ada di Aceh Barat. Namun belum semuanya itu terdaftar di APDA Aceh Barat. Dan di Aceh Barat sendiri juga ada beberapa akademi seperti Akademi Teku Umar, Akademi Atadro, Akademi Bosku, dan ada juga akademi satu lagi lah Tarantula. Oke. Nah, artinya memang antusias dari masyarakat untuk ikut berkecimpung dalam olahraga futsal ini sudah sejak lama atau memang baru-baru ini saja, Pak? Ya, memang kegiatan futsal ini sebenarnya sudah ada sekitar 10 tahun
yang lalulah berkembang di Aceh Barat ini dengan adanya beberapa lapangan futsal. Jadi dengan adanya beberapa lapangan futsal ini, makanya antusias anak-anak ya kan semakin meningkat, semakin berkembang. Nah, ini untuk tempat latihannya sendiri tersebar di beberapa lokasi sih Pak, kalau di Aceh Barat? Di Aceh Barat ada sekitar 6 lapangan futsal. 6 lapangan futsal. Iya. Nah, itu sebelumnya berbicara tentang klub. Nah, ini biasa klubnya itu dari 200 ya, 200 klub, 200 klub, dan kesemuanya itu memang klub mandiri atau di bawah naungan siapa gitu? Ada manajer masing-masing. Kadang-kadang siapa yang membuat tim silakan buat tim. Cuma mereka ini pada umumnya belum banyak yang terdaftar di Asosiasi Futsal Aceh Barat. Namun ke depan kita akan lebih aktif untuk merekrut semua tim-tim ini agar didaftar di AFDA Aceh Barat. Nah, artinya memang dari AFDA sendiri ini terus merekrut ya, terus mengajak masyarakat di luar sana agar mereka juga ikut antusias terhadap olahraga futsal sendiri. Nah, ini untuk pelatihnya, Pak. Untuk pelatihnya mungkin yang baru ada lisensi sekitar 2 orang. Dan untuk ke depan kita akan perbanyak pelatih-pelatih yang punya lisensi. Jadi biar anak-anak Aceh Barat ini mainnya biar berkembang. Dengan ada pelatih mungkin ya kan lebih berkembang dia. Jadi bukan hanya semata latihan, tapi ada tujuannya gitu. Oke, nah untuk mendapatkan lisensi ini sendiri syaratnya gimana Pak? Syaratnya nanti ditentukan sama dari Asosiasi Futsal provinsi. Nah, nanti mereka yang menentukan. Artinya ada seleksinya juga? Ada seleksinya juga. Oke, berarti kalau untuk yang udah punya lisensi ini di Kabupaten Aceh Barat saat ini hanya 2 orang? Hanya 2 orang saja. Oke. Nah ini berbicara tentang targetnya. Nah, pastinya kan dari AFDA sendiri ada target nih untuk atlet-atlet futsal yang ada di Kabupaten Aceh Barat saat ini. Nah, ini ada target ke depan seperti apa, Pak? Ya, targetnya bisa dia bermain di tingkat lebih tingkat nasional, biar harum nama Aceh Barat ini kan lebih besar dengan adanya pemain-pemain dari Aceh Barat yang bermain di tingkat nasional. Tapi sebelumnya udah ada belum? Sebelumnya sih belum ada. Belum ada. Dari klub-klub sendiri di sini sering nggak ngadain kayak turnamen gitu? Ya. Kalau untuk turnamen hampir tiap bulan ada kegiatan turnamen. Hampir tiap lapangan pun ada turnamen. Turnamen intern masing-masing itu ada terus. Itu yang ngikut berarti masyarakat Aceh Barat sendiri ya, atau juga ngundang dari masyarakat luar? Kadang-kadang tergantung open, ada kegiatannya apa. Kalau open Aceh, mungkin ada dari Banda Aceh, dari Aceh Timur, dari Sigi juga ada, dari luar Aceh kan kalau untuk open. Tapi kalau untuk intern ada juga ini, untuk Barat Selatan ada juga. Jadi khusus Barsela saja, baik dari Tempat Tuan, Abdia, Nagan Raya, Aceh Jaya itu mainnya di sini. Oke. Nah sejauh ini ada nggak dukungan dari pemerintah sendiri seperti apa? Kalau saat ini dukungan dari pemerintah sih belum masih minim ya. Mungkin harapan kita ke depan pemerintah juga lebih peduli dengan kepada kegiatan futsal ini. Karena futsal ini antusias anak-anak lebih kita bandingkan dengan kegiatan olahraga lain ya. Ini anak kecil saja sudah hobi futsal. Iya, memang bisa dilihat ya Pak di lapangan ini. Nggak hanya orang dewasa ya, tapi juga banyak anak-anak yang ikut meramaikan. Ini lagi ada turnamen atau gimana Pak? Atau latihan aja? Ini ada turnamen intern sekolah. Oh, antar sekolah? Iya, intern sekolah. Jadi buat mereka suka buka turnamen. Oke, dan ini udah berlangsung lama atau baru-baru aja nih biasa yang antar sekolah gini? Kalau untuk intern sekolah sih udah berlangsung lama tuh. Hampir rata-rata tiap sekolah ada buat turnamen mereka. Oh gitu, ya artinya berarti nggak hanya masyarakat luar negeri tapi juga menyasar siswa-siswi ya? Iya. Ya. Ini siswa anak sekolah ngikut ini untuk jenjang SD kah, SMP kah, SMA kah? Yang saat ini yang sedang berlangsung ini tingkat SMA. Tingkat SMA? Iya, tingkat SMA. Tapi kalau untuk tingkat SD ada? Tingkat SD ada juga.
ada juga tingkat SD yang mengadakan karena hampir di setiap sekolah itu ada ada pelatih itu. Oke, iya. Nah ini kalau Pak Jai sendiri hobi nggak main futsal? Oh, kalau saya memang hobi. Saya walaupun sekarang umur sudah 50 masih aktif, Masih aktif untuk ya Pak ya? main futsal. Tapi biasa kalau di kalangan orang-orang tua kita bilang ya, kayak Pak Jai itu masih banyak nggak yang ikut olahraga futsal? Oh, masih banyak. Para instansi dari pemerintah juga ikut dari orang-orang jualan itu. Anak-anak kan ada banyak juga. Oke, berarti memang ada semacam kelompok sendiri nih ya, kelompok Ya, sesuai umur ya Pak ya? Ya, sesuai umur, ada member masing-masing lah. Ada member masing-masing. Nah biasa tuh kalau futsal untuk gabung di member itu gimana sih Pak? Ada iuran. Misalnya saya buat member, saya iuran apakah sekali main 20.000 per orang. Oke. Dengan bayar lapangan itu sewa itu 200 per jam. Biasa setiap klub beda-beda berarti. Tergantung ada aturannya sendiri ya Pak? Ada aturan klub masing-masing, ada aturan di member masing-masing itu. Ada ketuanya, ada bendaharanya, yang tukang kutip. Oke. Iuran. Nah, Pak Jai, dari Pak Jai sendiri apa nih harapan terhadap olahraga futsal di Aceh Barat khususnya? Harapan saya, misalnya untuk pemerintah Aceh Barat, kalau bisa kan dibangunlah sarana khusus untuk lapangan futsal. Jadi untuk memudahkan pada anak-anak kita ini kan bisa ikut selalu aktif untuk latihan futsal. Oke, mungkin target lainnya nih Pak, kalau dari Pak Jai sendiri? Kalau saya sendiri saya kan juga ingin memajukan sebenarnya, memajukan futsal Aceh Barat. Karena memang itu sudah harapan saya, namun karena terkendala dengan juga fasilitas, biaya kan itu. Oke, benar. Nah, pemirsa, memang berbicara tentang olahraga futsal cukup digandrungi oleh masyarakat, dan Kabupaten Aceh Barat sendiri ini sudah tersebar dan banyak ya dari semua kalangan sangat antusias mengikuti olahraga ini. Pasti kita berharap seperti yang dikatakan Pak Jai tadi, agar olahraga futsal yang di Kabupaten Aceh Barat terus berkembang sehingga bisa go nasional bahkan internasional ya Pak ya. Siap, ya itu harapan kita. Baik, terima kasih Pak Jai atas waktunya. Terima kasih. Nah, pemirsa, berbicara tentang olahraga futsal memang ini tidak hanya digandrungi oleh para anak-anak saja, tapi bahkan orang tua yang ada di Kabupaten Aceh Barat saat ini juga masih antusias mengikuti olahraga jenis futsal ini. Dan pastinya kita harapkan agar olahraga futsal yang ada di Kabupaten Aceh Barat ini tidak hanya bisa memenangkan event daerah saja, tapi bahkan bisa go nasional bahkan internasional. Rumah memang asik. Tapi tik diurah kampung bro, tik diurah kampung bro. Pagi, siang, sore, jangan malam bagai. Nyolong ho kali. Assalamualaikum Kak Sa. Waalaikumsalam Kak Lela. Tumtai no. Sang-sang nyo menyatakan galon-galon. Sepertinya ada something yang tidak penting Kak Lela. Pinjam dulu 100. Tuh jelas-jelas sudah ada baru tuh udah ada kangkung masih pinjam 100. Utang Kak Sa. Stop. Dia ada yang bergaduh tuh. Momen ini. Ayo. Rapi, kayak orang betul Pak. Ganteng. Tangan bubunya pagi siang sore ikut mantangannya. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Aduh, pagi-pagi ibu-ibu nih udah gaduh-gaduh kayaknya akrab kali. Ibu nih dua. Akrab. Ada perlu apa?
Iya, apa nih yang bisa dibanting? Iya, banting aja sana. Apa yang bisa dibantu? Jangan sunda-sunda ibu-ibu. Ini kedatangan kami ke sini tuh mau memperkenalkan sosok yang ganteng ini. Ganteng kan? Nah, nanti bapak ini akan coblos ibu semuanya. Bukan. Maksudnya nanti ibu bakal dicoblos sama bapak ini. Bukan. Oh, sorry. Bukan. Maksudnya tuh ya. Nanti pada saat pemilihan, ibu-ibu tuh coblosnya bapak ini. Oh, caleg. Iya, bukan begitu, Pak. Bukan. Jadi gini, Ibu. Tadi saya dengar berantamnya akrab kali gitu. Akrab. Hari Selasa ujian fisika. Ya belajar biar lulus. Apa kabar ibu-ibu yang lagi susah? Ini saya kasih 100. Pak ini kayak konser musik ya. Nah, ibu-ibu diambil ya. Tapi jangan lupa pada saat pemilihan coblosnya bapak ini. Nih, diambil. Enak aja. Emang kamu pikir suara kita murahan? Bisa dibeli dengan 100 ya? Caleg-caleg kayak kalian ini yang bikin Indonesia nggak maju-maju. Korupsi dengan cara menyuap. Iya, walaupun ya kita ini rakyat kecil, tapi urusan coblos-mencoblos dia pemilih kita nggak mau pilih caleg kayak Bapak ya. Paham, Bapak? Paham? Bentar, Tapi Bu. Bu, maksud saya tuh bukan kayak gitu. Tapi Jadi gimana? betul juga, enggak. Apa sih Salah, bukan gitu. Tapi mungkin 100 kurang. kurang? Pokoknya kami menolak praktek uang kayak gini ya. Tidak ada korupsi, tidak ada menyuap. Pergi. Enak aja, pergi ya. Dasar. Emangnya kita bisa dibodoh-bodohin? Kita kan pemilih cerdas, ya kan Kak Sah? Nyanke, makanya kita tolak politik uang. Jadi Iban Kak Sah, Jun, pinjam 100. Futsal memiliki aturan dan teknik yang berbeda dengan sepak bola. Durasi permainan futsal adalah 2 babak, masing-masing 20 menit dengan jeda 10 menit. Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan saat bermain futsal. Di antaranya, melakukan pelanggaran fisik terhadap lawan atau wasit. Pelanggaran fisik seperti menendang, menarik, mendorong, menjatuhkan, atau memukul lawan dapat menyebabkan cedera atau konflik. Hal lain yang tidak boleh dilakukan saat bermain futsal adalah menggiring bola terlalu lama. Menggiring bola terlalu lama dapat membuat permainan menjadi lambat dan membosankan, serta membuang waktu dan energi. Selain itu, menggiring bola terlalu lama juga dapat meningkatkan resiko kehilangan bola atau diserang oleh lawan.
Oleh karena itu, pemain futsal harus bermain dengan cepat dan efisien, serta membagi bola dengan rekan satu tim. Hal berikutnya yang tidak boleh dilakukan saat bermain futsal adalah melakukan offside. Offside adalah situasi di mana seorang pemain berada lebih dekat ke gawang lawan daripada dua pemain lawan terakhir, termasuk kiper, pada saat menerima umpan dari rekan satu tim. Offside dapat mengganggu jalannya permainan dan merugikan tim lawan. Oleh karena itu, pemain futsal harus selalu memperhatikan posisi mereka dan lawan, serta menghindari offside. Kemudian yang juga tidak boleh dilakukan saat bermain futsal adalah melakukan handball. Handball adalah situasi di mana seorang pemain menyentuh bola dengan tangan atau lengan secara sengaja atau tidak sengaja. Handball dapat menguntungkan tim sendiri atau merugikan tim lawan. Oleh karena itu, pemain futsal harus selalu menjaga tangan dan lengan mereka agar tidak menyentuh bola, kecuali jika mereka adalah kiper di dalam area penalti. Adapun tahapan-tahapan sebelum memulai latihan yang paling penting itu pemain atau atlet ya harus menyediakan kostum terlebih dahulu seperti jersey, celana, kaos kaki, dan sepatu yang memenuhi standar futsal itu sendiri. Terus pada saat masuk ke lapangan itu sendiri, kita briefing terlebih dahulu. Kita kasih tahu menu latihan hari ini apa aja. Terus setelah itu mungkin ada pembukaan doa yang dipimpin oleh pemain supaya dalam doa tersebut supaya pemain kita tidak terjadi apa-apa pada saat latihan. Terus selanjutnya dalam pemulaan latihan itu kita lari dulu, lari dan peregangan, supaya karena apa, pemanasan itu sangat penting di dalam dunia olahraga. Karena apabila kita tidak melakukan pemanasan, maka resiko cedera seperti hamstring, ankle dan lain-lain itu sangat mudah didapatkan. Baik untuk latihan hari ini kita ada menu latihan penguatan kaki, terus dari skill dasarnya seperti passing, seperti kontrol, seperti dribble, dan juga tadi kita ada juga melakukan game, dan itu sendiri hal-hal yang dasar di dalam futsal. Jadi setiap latihan kita selalu mengulang hal-hal latihan-latihan tersebut. Untuk latihan kiper sendiri kita juga menggunakan pelatih kiper, karena untuk kiper sendiri kan banyak, jadi kita menggunakan pelatih kiper itu sekitar 2-3 orang. Jadi untuk latihan kiper tersendiri yang paling penting itu adalah split. Jadi kiper harus bisa melakukan split, karena di dunia futsal itu pergerakan atau tendangan pemain itu sangat cepat. Jadi pergerakan move dari kiper itu sangatlah penting. Refleks juga sangat penting seperti itu. Jadi kita sendiri juga sering melakukan latihan fisik, yang dimana latihan fisik itu tujuannya yang pertama untuk penguatan kaki, yang kedua untuk kekuatan pernafasan juga, karena itu sangat penting, dan yang ketiga yang paling penting itu mental. Mental kita juga perlu dilatih untuk menghadapi, untuk mempersiapkan pemain-pemain pada saat ajang turnamen itu sendiri. Perkembangan olahraga futsal di kota ini memiliki kemajuan dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari awalnya belum banyak tersedianya fasilitas olahraga seperti lapangan, namun kini sudah bisa kita temui di beberapa tempat. Selain mudah ditemui, hampir sejumlah lapangan futsal di sini dilengkapi dengan berbagai fasilitas lainnya, seperti toilet, kamar mandi, ruang ganti, dan beberapa fasilitas lainnya.
perkembangannya, olahraga futsal di Aceh Barat sudah banyak melahirkan atlet-atlet handal yang juga telah mengikuti berbagai kejuaraan. Meski begitu, untuk pelatih sendiri saat ini masih sedikit di kabupaten ini. Namun para atlet tetap semangat untuk berlatih dengan harapan nantinya mereka bisa mengharumkan nama daerah dan dapat melahirkan para atlet handal lainnya di masa mendatang. Olahraga futsal bisa menjadi alternatif bagi mereka yang gemar dengan olahraga sepak bola. Olahraga ini mudah dimainkan karena dapat dimainkan di mana saja dengan berbagai kalangan usia. Diharapkan olahraga futsal di daerah dapat terus maju dan berkembang dan terus aktif dalam berbagai kejuaraan sehingga memberikan kontribusi baik bagi daerah dan dunia olahraga. Membutuhkan kelincahan dalam bermain, olahraga futsal ini memang menjadi salah satu olahraga yang sangat populer di kalangan anak muda. Bahkan tidak sedikit dari kalangan anak-anak dan juga orang tua juga menyukai jenis olahraga ini. Nah, bagi Anda yang suka dengan jenis olahraga bola kaki, bisa mencoba olahraga futsal ini. Karena selain dapat melatih ketangkasan, olahraga ini juga sangat bagus untuk kebugaran dan tentunya dapat melatih otot kaki. Dan pemirsa, sekian arena olahraga hari ini. Saya Cud Hardianti, mohon undur diri. Sampai jumpa. Salam olahraga.